Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumas sebelum Islam. Yang pertama yaitu kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Banyumas merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah bagian timur yang diambil alih oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Sejarah Banyumas dapat dikaitkan dengan Kerajaan Galuh Purba yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai. Nama-nama kerajaan yang menggunakan kata Galuh antara abad 1-6 kemungkinan merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba, termasuk Banyumas. Kondisi geografis Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan membuatnya tidak menjadi pusat kegiatan sosial politik pada masa itu, meskipun memiliki potensi ekonomi yang subur. Banyumas memiliki struktur sosial mandiri dan unik dengan karakteristik khas seperti coeg, bloak, dablongan, ajiban, dobos, banyol, dan bopok. Tokoh Bawor dalam wayang Banyumasan dan Pasundan menjadi simbol filosofi hidup masyarakat Banyumas dengan karakteristik seperti sabar, berjiwa kesatria, cancudan, dan cablaka. Kebumen sebagai bagian dari Begalen membawa pengaruh budaya negara agung, sementara Banyumas mewakili kebudayaan mancanegara Kilen dalam struktur kerajaan Mataram. Keterbelahan karakteristik di Kebumen menyebabkan sulitnya identifikasi keaslian struktur sosial dan budayanya. Oke, yang kedua yaitu kehidupan ekonomi masyarakat Banyumas. Pulau Jawa dengan kondisi alam yang subur dan curah hujan tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antar daerah. Beberapa daerah diapit oleh pegunungan vulkanik dan dataran tinggi yang membuatnya terisolasi secara sosial politik. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme, sungai-sungai menjadi sarana penghubung antar daerah, bahkan membentuk pusat kerajaan seperti Majapahit dan Mataram. Aliran sungai seperti Berantas dan Bengawan Solo menjadi sumber daya penghubung jarak jauh, membentuk kerajaan besar. Sungai-sungai pendek cenderung tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar. Keterbatasan sarana penghubungan menyebabkan masyarakat bergantung pada kondisi cuaca, terutama dalam ekspedisi hasil pertanian. Perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, mengalami perkembangan pada abad 4 ketika kerajaan-kerajaan besar membuka jalur perdagangan dengan negara-negara seperti India dan Cina. Masyarakat tidak hanya mengandalkan sungai, tetapi juga laut dengan dermaga dan pelabuhan. Profesi masyarakat pun berkembang, tidak hanya sebagai petani, tapi juga berdagang, eksportir barang, dan penguasa kapal angkut barang. Islamisasi wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama yaitu peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo atau 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15 pada masa Kesultanan Demak. Kata wali dalam bahasa Arab antara lain berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah atau waliullah. Sedangkan kata songo dalam arti Jawa berarti 9. Maka wali songo secara umum diartikan berarti 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah, terus-menerus beribadah kepadanya, serta memiliki kekeramatan dan kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Berikut adalah poin-poin materi Islamisasi wilayah Jateng bagian barat. Bisa dilihat ada 5 poin ya. Berikut adalah gambar Wali Songo ya, bisa dilihat ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan lain-lain. Menurut Kyai Haji Bisri Mustafa, setelah kewafatan Sunan Ampel, sebanyak 16 orang wali bertaziah. Diskusi tentang Wali Songo dan peran mereka dalam penyebaran Islam di Nusantara yang seringkali terpengaruh oleh dimensi mitos, menciptakan opini-opini yang sulit dipertanggungjawabkan secara akademik, dan memicu perdebatan masyarakat.
Dalam catatan sejarah Islam, kepemimpinan Harun ar-Rasyid dianggap sebagai puncak kemajuan peradaban Islam. Meskipun masa pemerintahannya singkat, Harun ar-Rasyid menjadikan Baghdad sebagai pusat dunia dengan kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Kondisi Baghdad sebagai pusat perdagangan dunia menciptakan interaksi internasional antara penduduk setempat dan mancanegara yang awalnya bersifat bisnis, namun berkembang menjadi interaksi sosial dan budaya. Konflik antar agama di Jawa, terutama antara Hindu dan Buddha, mempengaruhi politik dan kekuasaan dengan beberapa pejabat pindah agama menjadi Buddha. Pada era Prabu Kertanegara, terjadi konflik internal antara Hindu Wisnu dan Hindu Siwa. Sedangkan suasana politik tidak stabil di tanah Jawa dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memperkuat pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Keberhasilan dakwah ini dianggap sebagai titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di tanah Jawa, yang melahirkan Wali Songo yang terkenal. Para ahli menyebut bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim adalah representasi dari Wali Songo angkatan pertama, dan yang mereka berhasil menghentikan hegemoni kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Wali Songo angkatan kedua. Pada tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim itu meninggal dunia. Kemudian Raden Rahmat itu menggantikannya karena kepiawaiannya. Selain karena keahliannya, alasan lain diangkatnya Raden Rahmat sebagai ketua tim adalah karena beliau putra Prabu Wikramawardhana, yaitu Raden Kertawijaya, yang menikah dengan bibinya Dewi Anarwati atau Putri Dalawati. Raden Rahmat kemudian membangun sebuah pesantren untuk mendidik masyarakat tentang ajaran Islam. Karena pesantren inilah Raden Rahmat kemudian populer dengan sebutan Sunan Ampel. Nama pesantrennya adalah Pesantren Sunan Ampel atau Pesantren Ampel Denta. Dengan demikian, susunan anggota tim 9 pasca kedatangan Raden Rahmat berubah menjadi Raden Rahmat sebagai ketua, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrobi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada Wali Songo angkatan ketiga. Pada tahun 1435, terdapat 2 orang dari anggota Wali Songo angkatan kedua yang wafat. Akibatnya, tim 9 mengajukan permohonan kepada Sultan Turki untuk dicarikan 2 orang pengganti. Akhirnya, tim Wali Songo angkatan ketiga terdiri dari Raden Rahmat, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada Wali Songo angkatan keempat. Seiring berjalannya waktu, pemeluk agama Islam di Pulau Jawa semakin banyak. Namun beberapa anggota wali sudah memasuki usia senja. Tahun 1462, Maulana Hasanuddin dan Aliyuddin wafat. Sedangkan Syekh Subakir dan Maulana Ishaq pergi meninggalkan tanah Jawa. Oleh sebab itu, tahun 1462, Dewan Wali Songo mengadakan sidang yang keempat untuk melakukan konsolidasi dan memantapkan kembali formasi Dewan Wali Songo. Dengan demikian, formasi Dewan Wali Songo angkatan keempat terdiri dari Sunan Ampel, Mahdum Ibrahim, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Ahmad Al-Maghrobi, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada Wali Songo angkatan kelima. Pada tahun 1466, Dewan Wali Songo kembali melakukan sidang untuk membahas berbagai persoalan, utamanya menentukan pengganti dari Maulana Jumadil Kubro dan Al-Maghrobi yang telah wafat, serta menentukan pengganti dari Sunan Ampel sebagai ketua Dewan yang sudah memasuki usia senja. Sebagai pengganti ketua, Dewan menyepakati Sunan Giri sebagai pengganti Sunan Ampel, sebab merupakan keturunan dari Adabati Belambangan dan berdarah bangsawan Jawa. Kemudian, hasil dari sidang ini menghasilkan formasi Dewan Angkatan kelima, yaitu Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan lain-lain. Dalam sebuah rapat, Dewan Wali Songo akhirnya menunjuk anggota baru, yaitu Raden Umar Said atau putra Sunan Kalijaga sebagai pengganti Raden Fatah dan Sunan Tembayat. Peran wali dan ulama lokal. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa tidak hanya melibatkan Wali Songo,
tetapi juga dipengaruhi oleh peran wali dan ulama lokal, seperti Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak. Peran Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak dalam menyebarkan Islam di Pasir Luhur diawali dengan strategi diplomasi. Patih Hedin dan Patih Husain membawa surat Sultan Demak yang mengajak Pasir Luhur masuk Islam. Kemudian, setelah Adipati Banyak Belanak masuk Islam, Pangeran Mahdum Wali dan rombongannya itu membantu mengislamkan seluruh pasukan dan masyarakat Pasir Luhur. Islamisasi wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Puritanisme, menurut Karen Armstrong, merupakan pandangan agama yang menekankan pada interpretasi literal murni dari kitab suci dan tradisi Islam awal. Tujuannya untuk mengembalikan umat Islam ke identitas Islam yang murni. Kemudian ada tren Islam moderat. Ciri utamanya termasuk perilaku normal, toleransi terhadap perbedaan, pengutamaan dialog, dan pemikiran rasional berdasarkan wahyu. Tren Islam liberal. Umat Islam yang mendukung paham liberal tidak terang-terangan menolak agama, melainkan mereka lebih suka menyembunyikan diri di balik konsep mengkaji ulang agama, menafsirkan kembali Al-Quran, serta mengevaluasi ulang syariat dan jurisprudensi. Islamisasi periode akhir. Sifat terbukanya kebudayaan menghasilkan integrasi nilai-nilai budaya Jawa dan Islam melalui dua faktor utama. Yang pertama, kebukaan internal karakter budaya yang menerima unsur budaya lain. Yang kedua, sikap toleran masyarakat Wali Songo yang mentransmisikan ajaran Islam pada masyarakat Jawa dengan keyakinan pra-Islam yang kuat. Dalam konteks Banyumas, peran ulama terutama di Sokaraja sangat signifikan. Sokaraja dijuluki sebagai kota pelajar Islam karena melahirkan kiai-kiai terkemuka, dan hampir seluruh kiai di Banyumas memiliki hubungan ilmu dengan Sokaraja. Pandangan Clifford Geertz tentang Islam di Jawa berdasarkan asumsi bahwa reformasi agama dapat mengembangkan sikap rasionalitas instrumental bagi intuisi pasar dan birokrasi. Dalam Islamisasi periode terakhir, pendekatan ulama memiliki peran signifikan. Gerakan pembaharuan, misalnya seperti NU dan Muhammadiyah. Kesimpulannya, proses masuknya Islam dan budaya Islam ke Nusantara masih menjadi perdebatan. Opini ahli mengenai siapa dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia beragam, dengan teori yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Sejarah Banyumas juga terkait dengan masuknya kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, dan lain-lain. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lia Nafis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.